rumah ini kan terkenal sebagai rumah Candu, ya. Opium House. Dan sepertinya Mas Febri ini punya sedikit pengetahuan tentang opium di Jawa gitu. Kalau untuk opium di Jawa sih sebenarnya udah berasal dari Arab dan Cina. Arab dan Cina. Mereka yang pertama kali membawa opium ke sini tahun jauh sebelum Belanda datang. Jadi ketika untuk orang-orang Cina sendiri sebelum opium dikonsumsi oleh masyarakat yang masyarakat biasa gitu, itu sebenarnya lebih ke untuk orang-orang Cina menjamu orang-orang kaya. Itu yang Cina kaya yang menghisap opium. Standar kekayaan saat itu adalah menjamu orang dengan opium. Tapi belakangan bergeser karena keuntungan dan lain-lain, akhirnya semua orang bisa Mas produk. ya akhirnya jadi mas produk. Dan itu juga pada awalnya opium kan diberikan kuasanya, candunya kepada orang-orang Cina. Cuman karena orang-orang Belanda merasa wah ini terlalu besar nih keuntungannya, diambil alih oleh pemerintah. Itu tahun 1800-an akhir dibentuk namanya opium regie itu Regi. Jadi akhirnya kan ada di sejarah Rembang sendiri dan Lasem, karena terlalu banyak orang kaya di sini. Kalau saya berasumsi akhirnya Rembang, kota Lasem pindah ke Kabupaten Rembang kotanya. Ini lebih baik terus kayaknya orang-orang kita kan mampu buat membeli senjata dan lain-lain. Takut juga mereka. Itu kan nanti kalau misalnya Karangturi kan kelihatan juga tiap rumah tuh luas-luas. Di dalam mungkin teman-teman kayak nggak saja film-film Cina zaman dulu, nah seperti itu nanti hasilnya. Mas, kalau saya pernah dengar satu namanya Baby Ocuan. Itu kan yang salah satu investornya Pak Dodi Colomadu di Jawa. Katanya orang Semarang ya? Kalau nggak salah, aku kurang hafal juga. Hampir semua yang tanya aku tahu, hampir semua orang-orang Cina kaya yang jadi yang punya perkebunan gula dan lain-lain itu rata-rata juga penjual candu. Hampir pasti. Tionghoa segala macam sampingannya ada candu. Kalau ini jabatannya katanya ada kapten. Kapiten. Jabatan untuk di Belanda atau Di sini, cuma di Belanda. di jabatan di China-nya sendiri? Jadi kapiten itu untuk mewakili orang-orang Cina di sini. Kan kalau segregasi Belanda itu adalah membuat kayak di Jakarta yang paling gampang ya, ada Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Cina itu kalau di Pecinan, terus Kampung Makassar. Nah itu kalau untuk Cina jabatannya kapiten, ada untuk beberapa kota Manyok. Nah di sini kapiten, di sebelah itu adalah kapiten paling tua. Mungkin kalau itu Mbak Agi yang paling hafal sih. Kayak mau ngeliat ke sini dulu atau ke sana? Mungkin cuma lebarnya mungkin 20 meter, tapi keterangan bisa sampai 50 sampai 100 meter luasnya. Itu diceritakan kalau misalnya momen Batavia. Kalau ini saya juga pas saya lihat sini, di rumahnya luas-luas sekali, jauh berbeda dengan yang di Batavia. Sama kayak yang di kayak di di Surabaya juga beda lagi gayanya, di Surabaya itu beda lagi gayanya. Kita ke belakang ini tanda apa? Ada ayatnya. Jadi lubang ini biasa dibuat oleh yang di sini untuk menurunkan candu. Kan mesinnya kan ada kali. Jadi di Lasem sendiri itu karena masuk sentra candu pada awal-awal pada periode abad 19, mereka menunjukkannya dulu depan gelombang sebelah sini atau atas atau ke dalam. Orang atau tali? Orang kan bisa masuk sini. Oh, merosot ya? Masuk ke dalam. Masuk. Dulu kata si Mas itu lebih lebar, cuma akan diperkecil. Bayangkan orang masuk bawa candu, karena keuntungan candu sangat besar. Jadi ya akhirnya mereka kelihatan lah besar keuntungan candu itu dari luas rumah ini lah. Iya itu. Kan itu apa kan? Cuman sekarang ya karena abrasi dan lain-lain akhirnya depan kan ketutup, akhirnya ini masuk air. Katanya kalau nggak ditutup ada ularnya masuk. Kayak kita tadi juga ditebak keluar. Oke, sekarang. Nah, oke, kita sekarang ke sebelah. Belakangan sama istrinya
namanya, tapi karena nisannya belum sempat diganti, jadi masih namanya satu orang. Nah ini makam yang punya rumah ini, kalau di makam situ cuma ditulis asal daerah, kapan dia meninggal, nama dan jabatan, sama anak-anaknya. Terus itu makamnya gede banget karena kepercayaan orang Cina dulu sebelum ada bakar-bakaran ya, kan kalau sekarang nantinya dibakar gitu ya. Kalau di sini yang zaman dulu banget ya mereka dikuburkan dengan segala harta benda yang dia pakai sehari-hari, yang dia cintai, yang dia paling seneng, hobinya dan seterusnya masuk tumpek blek di sana. Dan biasanya jenazah itu kalau yang zaman dulu yang makamnya masih di sini meninggal ada mutiara laut gede banget dimasukin ke mulutnya. Dan itu very precious things ya, mahal banget zaman dulu kan. Nah yang di sini gede banget. Dibocorkan ini malah. Tapi itu simbol, memang simbol apa untuk nerangin mereka jalan ke alam berikutnya. Nah ini gede banget. Kalau di luar sana masih ada juga yang gede-gede dan lebih mewah karena ini makam tahun 1830, jadi ini nggak terlalu detail. Tapi makam-makam mewah lainnya yang kalau nanti sempat mungkin kapan jalan-jalan ada makam tulis di sana, 2 makam kapitan itu mewah sekali tapi sayang dalam kondisi yang sudah tidak terawat. Mungkin penerusnya udah nggak mau ngurusin lagi dan lain-lain, jadi udah jadi kandang sapi. Padahal itu detail-detail ininya, reliefnya sangat detail. Udah ada yang dipandal, di apa dipotong papas kepalanya kecil-kecil gitu, yang nempel di situ udah dipapas. Jadi sayang banget. Kecuali kalau misalnya sekarang mau nyelamatin ya Pemda dan masyarakat setempat dan seterusnya ya, harus jaga ya, karena itu barang dari 1800 akhir. Kalau orang tahu, wah kok gue ngasih tahu jadinya. Ya itu udah dijual sih ya laku-laku aja, sangat laku malah dan sangat mewah. Jadi makamnya lebih besar, motifnya, reliefnya lebih banyak, terus selalu ada 2 penanda ini. Ini sebagai simbol kehidupan di dunia di depan sini dan akhirnya nanti akan gitu. Jadi pintu gerbang aja neraka. Nah itu ada dua selin, laki perempuan yin yang ya, yang ini laki-laki nih. Yang sana itu perempuan bawa anak tuh, yang ini bawa mainan. Lambangnya apa? Lambangnya apa? Itu ada anaknya. Ini sih lebih ke lambang apa, keagungan. Agungan. Beda sama naga, kadang mereka ada yang naruh naga, ada yang naruh silin, ada yang naruh harimau. Nah kalau yang ini silin. Apa? Cilin. Mitologi hewan, mitologi Cina. Bukan harimau ya ini? Bukan. Gabungan antara anak Naga dan harimau. Mungkin. Beda sih ya. Nah kalau yang depannya tuh Mbak kecil ini? Yang masih juga cilin kecil. Tapi ada di itunya ya, di batu itu agak sampingnya cilin. Yang ini ya, ini saya nggak tahu karena belum pernah tahu ada kayak ginian. Kayaknya bukan khasnya. Bukan khasnya deh. Prisma itu Ih, langsung disambungin. mah ngeri lah. Oh ini konspirasi Wahyudi. Itu kalau yang kecil di sana itu tutikungnya, itu dewa penjaganya, dewa tanah, dewa bumi. Yang kecil sebelah kiri Berarti bukan makam kayak ya? makam. Nah itu bukan makam, biasanya buat sembayangan dewa aja, dewa bumi. Tutikung. Kalau dewa besarnya di kelenteng dia disebutnya itu Hoktek Chengsin. Kalau dia di tanah gini, ditaruh di tanah, tutikung. Tapi kalau menghadapnya itu apakah harus ke barat atau bagaimana? Harusnya sih ke utara. Ke utara. Tapi di sini aku udah coba, setiap aku ke makam ternyata orientasinya beda-beda arah sih ya. Mungkin udah nggak. Karena nyaman atau gimana? Nyamannya hadap ke sini. Iya, ikut pensiunnya sih. Kalau di daerah timur, tanah timur semuanya ngadepnya ke utara. Aku udah mau di mana, mau di Gili, mau di Kupang, mau di mana, aku lihat oke, semuanya menghadap ke utara. Itu kalau di Lasem kayaknya mungkin tempat yang terbaiknya kali ya, nggak harus selalu ke utara. 3 kali gerasinya. Ya itu beginilah. Kalau yang ujung itu berpengaruh sih Mbak? Ujung mana? Itu
itu di Cuankiong juga ada tuh di Kelenteng. Iya, Tapi cuma di Lasem atau di semua pecinan? Ada di semua pecinan. Tapi yang paling masif di Lasem. Dan satu lagi keunikan pecinan Lasem, nggak ada ruko. Coba Anda amati ruko-ruko kayak di Semarang, ruko-ruko kuno yang 2 lantai terus panjang 15 meter ke belakang. Di sini nggak ada. Kenapa? Karena dulu ini kota candu dan orang-orangnya kaya semua, mereka nggak perlu buka toko dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ini kota dulu mewah banget. Aduh, kalau sempet masuk ke rumah salah satu rumah kuno, wah itu isinya barang-barang yang udah nggak bernilai lagi ya. Kalau saya lihat ada lemari kecil di Jakarta jualnya udah seenak jidatnya sendiri 75 juta, 150 juta gitu. Nah itu masih banyak di rumah-rumah sini. Dan ya jadi dikejar-kejar sama kolektor ya, pemburu barang antik. Sama Candi Mbak, kita bisa masuk. Mengapa kok nggak ada orang Arab? Padahal pelabuhan biasanya nggak ada orang Arab. Ada karena Kampung Arab di sini. Jadi kita posisi itu ini kan kota pelabuhan. Mestinya banyak etnis, banyak negara yang mampir ke sini. Kenapa hanya dari Chinese? Kalau menurut saya ini terkait sama perdagangan candu pada waktu itu ya. Nah, jadi mungkin di Semarang Arab itu kota besar. Jadi ketika Belanda memisahkan empat wilayah yang kemudian ada kapital-kapitalnya, itu nggak terjadi di sini karena pertama di sini bukan kota kolonial awalnya. Dia langsung Cina ya, orang Cina dulu datang ke sini, dan karena bukan kota pelabuhan besar, etnis lain nggak masuk ke sini. Sedangkan dulu masih perdagangan candu tuh di sini sama Juwana. Ada 2 pelabuhan yang paling gede. Pati. Sini sama Juwana, Pati. Ya otomatis dimonopoli ya sama etnis Cina pada waktu itu. Ya udah makanya dari sini ke rumah sebelah itu juga modelnya masih sama kayak gini, dan halamannya ya udah kalau di sini rata-rata 3.000 ke atas. Nanti Karangturi udah agak kecil dikit lahannya. Kalau di sini udah masih gede-gede sampai belakang itu yang wihara. Itu ada rumah jadi wihara. Karena pintu masuk. Iya. Heeh. Gitu. Jadi ini pemukiman tuanya, terus berkembang lagi karena udah padat di sini ke arah sana, terus berkembang ke Karangturi, terus nanti pas zaman 18-an tengah ke Babagan, Kampung Batik, terus ke sini ke seberang itu paling muda. Itu dan waktu candu itu 1860 candu udah mulai berkurang, selesai ya akhirnya batik. Banting setir lah mereka jadi pengusaha batik, galangan kapal. Kalau nanti Anda sempat main sama Mas Pop ke desa galangan kapal sana, masih banyak bekas-bekas perusahaan-perusahaan membuat kapal. Kalau waktu itu kami sempat ngedrone, ya udah kotak-kotak gitu, cuman udah nggak dipakai lagi ya, sayang sih. Gitu. Ya ini pecinan lamanya di sini, di salah satu rumah tuanya. Cerita candunya di sini, dulu juga rumah candunya juga buat ngisep, dia orang ngegelek teler-teler ya di sini gitu kan. Tapi pemakai candu terbesar nggak di sini, cuman ini jadi corong candu aja nih daerah sini sama Juwana. Candu masuk, bread langsung diadarin ke Jawa. Makanya yang paling banyak ditulis kayak misalnya sama Peter Carey apa ya daerah Jawa Tengah dan Selatan, Jawa Tengah dan Timur. Sedangkan di sini Di sebelah benteng aja ada ininya rumah candu, benteng Solo itu. Ada rumah candu. di sana kan gede banget itu pengguna. Nggak Khusus cuma candu. orang kaya, Iya, orang tadi kan miskin. tadi saya tanya investornya yang di pabrik gula Colomadu, itu kan Baby Ocuan. Itu dari opium katanya emang. Pengusaha opium, kapten atau apa gitu, kapitan apa di Semarang. Invest pabrik gula Colomadu. Ngisap opium juga. Yap. Itulah. Jadi, masuknya opium dari sini sama Juwana. Nyebar jet. Di sininya kaya banget. Yang di sana Di sana nggak ada kan komplek perumahan di pecinan manapun, nggak ada komplek perumahan yang semasif di Lasem. Oh, berarti mungkin dari sisi ini strategis tempatnya juga ini dulu tersembunyi kali ya pelabuhannya? Enggak. Enggak juga ya? Karena dulu pelabuhan sini juga jalur pendaratannya Cenghe. Makanya batik Lasem dikembangkan sama konon sama anak buahnya Cenghe yang kemudian memilih dari Campa pindah ke sini, menetap di sini. Ada kampungan namanya Binangun,
Itu katanya berikutnya jadi Sunan Bonang gitu, dan terus istrinya mengembangkan ngasih tahu batik, karena sebenarnya batik juga dibawanya dari Cina sih. Batik dari Cina. Jadi ada satu kampung di daerah Cina agak tengah itu, kampung batik. Alat batiknya bukan canting, bukan dia kayak pisau, jadi cuma dioles di kain gitu, tapi ya udah pakai malam, celup batik, tekniknya sama, pewarnaan malah batiknya indigo, jadi batik biru di sana ada duluan, dan itu udah lebih jauh lebih. Berarti itu yang kalau yang sejarah yang kita terima kan batik itu olahan dari wali ya? Karena nggak boleh gambar makhluk hidup kan akhirnya distilasi gitu kan. Itu berarti memang dari Cina sih ya? Bukan dari wali itu. Kalau menurut saya Wali kan Cina. belum terbukti kan. Masih banyak ininya juga sih Pak. masih ini ya perdebatan ya bahwa wali-wali ya pendapat tentang batik itu sendiri dari mana asal Tapi memang juga agak banyak juga di Jepang juga pakai batik tapi kan dari beras gitu ya. Jepang itu sebenarnya batik, tapi dia kan shibori itu ya, Shibori. yang diikat-ikat, tekniknya juga teknik batik sebenarnya, cuman hanya Dia pakai beras kan? melukisnya, gimana dia melukisnya aja. Nah itu kan sebenarnya dari Mesir masuk ke Cina, Cina masuk kemana-mana gitu. Jadi budaya batik menurut saya sih ya kita minjem juga ya dari luar ya, jadi nggak adil juga kalau kita marah-marah ini batik kita ini dipakai sama Malaysia, marah-marah, dipakai sama Singapura, marah-marah. Kita juga pakai wayang dari India nggak marah sama kita. Ya udah gitu, jadi ditanya gitu. Yuk marah-marahan. Lasem seperti ini, silakan selamat menikmati lasem, makanannya juga enak-enak. Terus ya saya naik 5 kilo lah. Bahaya. Nanti malam kalau sempat makan di sini, silakan bisa coba Utami di Jalan Kajar. Itu nasi uduk 1.000 perak, lauk-lauknya murah banget. Kami makan bersepuluh. At least kalau makannya udah pakai cumi hitam, pakai tempe, pakai kikil, pakai ayam, pakai gorengan, kami bersepuluh 91.000 kemarin. Edan. Itu Bang, itu enak. Mulai sesuatu lain di Harus setengah 6 udah bakal ya. Setengah 6 sore udah bakal di sana, karena jam 8 pasti udah nggak kedapetan. Pak Aziz. Apalagi weekend. mulai sesok. Enak, rawonnya enak, nasi uduknya enak. Soto. Iya. Wah, ini dirayu tenan nih. Ayo coba dibandingin. Omai kan kosong ini. Coba. Tapi Solo juga lebih enak sih. Soalnya kan makanan kampung.